Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kupontero channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Teman-teman, ini ada pertanyaan dari seorang subscriber ya, dari Mas channelku. Channelnya, gimana cara mengatasi merpati yang kalau dilepasin mencelokan ya. Ini ya Mas channelku, sebelum saya membahasnya atau mencoba memberikan sebuah pandangan sebagai referensi atau sebagai sebagai satu jalan keluar, kita lihat dulu ya Mas channelku, burung yang kita latih itu piye atau sudah tua. Biasanya burung yang suka mencelan itu ada beberapa penyebab ya. Yang pertama, kemungkinan dia masih piye dan belum ada tenaga. Kemudian yang kedua, mungkin dia sudah terlambat untuk dilatih, karena dari piye sampai rampas 2 biasanya itu burung mulai malas terbang. Nah, di situ kita memerlukan kesabaran ya kalau burung itu mencelokan. Kalau untuk piye, dan sebenarnya ini bisa juga dilakukan untuk burung-burung yang sudah tua ya, misalnya sudah rampas 2, asal belum lebih ya, dia rampas 2 kemudian dia belum pernah loloh atau lolos 1 kali, itu biasanya masih agak mudah untuk dilatih. Caranya yaitu ketika burung itu giring, kita latih dari dekat ya. Kita usahakan untuk latihannya itu dalam rangka fokus betina aja. Nanti kalau sudah dia fokus betina, kita agak jauhkan tahap demi tahap. Nggak usah cepat-cepat, tapi dekat-dekat aja ya, untuk mengundurkan jarak terbangnya ya. Misalnya dari 10 meter, 20 meter, kemudian makin lama makin menjauh. Pokoknya bertahap, jangan terlalu buru-buru. Nanti akan kelihatan kalau burung itu sudah mulai mau terbang, dia tidak akan mencelok ya, artinya dia terbangnya langsung ngitik gitu ya. Ngitik itu kayak langsung tinggi gitu. Nah, nanti kalau dia sudah mulai mau terbang, kalau untuk burung rumahan itu sebaiknya digandeng burung yang sebisa mungkin warnanya itu hampir sama dengan betinanya ya, supaya dia ngikut. Terutama saat dia giring keket itu, kita lepaskan dengan burung yang hampir sama dengan cewekannya, itu biasanya dia akan ikut ya, akan mengejar, mungkin disangka cewekannya biasanya. Dan usahakan carikan gandengan yang terbangnya tinggi kalau memang untuk rumahan. Kita bahas saja ini masalah burung yang untuk rumahan ya. Itu bertahap saja sampai dia nanti dia sudah bertenaga, kita boleh jauhkan. Dulu kalau saya latih pian itu modelnya juga begitu. Dia sisa lar 2, biasanya saya terbangkan pelan-pelan, belum ada jodohnya biasanya. Atau lar 3 itu dia walaupun sudah mulai minta jodoh, biasanya belum saya jodohkan ya, itu saya lepaskan saja pelan-pelan. Jarak tempuh untuk pengundurannya juga saya upayakan jangan terlalu jauh, jadi dia tidak nemplok ya. Begitu tenaganya sudah terisi, sudah tampak di terbangan, itu biasanya saya jodohkan. Nanti saya latih dari awal lagi untuk fokus betina dulu. Itu yang selalu saya lakukan ya Mas channelku, untuk menghindari burung nanti tidak mau terbang. Itu caranya begitu. Kemudian kalau misalnya dia burung yang sudah tua dia malas terbang, itu biasanya saya carikan tempat yang
luas ya. Maksudnya tidak banyak pepohonan, tidak dekat rumah. Biasanya saya lepaskan di sawah. Itu terus saya lepaskan di sawah. Walaupun nanti dia mencolok saat masuk di pedesaan, saya usir, saya lepasin pakai gandengan ya. Begitu terus, nanti satu saat dia akan muncul keinginan terbangnya atau kemampuan terbangnya juga. Nah, setelah kita lepaskan di sawah itu sesering mungkin sampai dia mau terbang, nah itu baru dijauhkan sampai jauh sekali. Itu biasanya berhasil ya Mas channelku. Kalau untuk B yaitu kita isi tenaganya dulu dengan lepasan-lepasan pendek. Nanti saat dia terbangannya udah bagus, udah tampak ya, tampak kepakannya itu plak 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 plak, plak begitu, itu biasanya sudah ngisi. Tapi kalau belum ngisi biasanya agak mentul-mentul gitu ya, agak mentul, agak gimana ya, tampak ya kalau dia belum ngisi tenaganya itu. Saat dia mengepakkan sayap, kita secara naluri lah, kalau kita sering lihat burung terbang itu akan tahu, oh burung ini capek, oh burung ini belum ada tenaganya. Nah nanti kalau di tempat Anda dekat persawahan, coba dilepas di persawahan untuk lihat cara dia terbang. Kalau dia terbangnya gimana ya, kayak ndeleser itu biasanya dia juga belum mengisi tenaga. Atau begitu dilepaskan di sawah dia meninggi, tapi begitu lihat desa atau perkampungan dia langsung merendah cari genteng, itu biasanya juga belum ada tenaga. Nah itu kita ini saja, kita lepaskan jarak-jarak dekat dulu sampai memang benar-benar dia bertenaga ya. Kalau dia sudah bertenaga itu, kalau piye ya, ini kita jodohin nanti kita ulangi lagi untuk fokus betinanya sampai dia betul-betul fokus betina. Kemudian kita anggeremkan kalau dia bertelur. Seminggu kemudian kita cabut, kita latih lagi sampai beberapa giringan. Biasanya 3 giringan itu kalau saya untuk pi itu bisa sampai 1 kilo ya, 2 giringan atau 3 giringan paling lambat itu biasanya sudah 1 kilo. Nah kalau sudah 1 kilo itu biasanya akan lebih cepat lagi untuk menjauhkannya ya, terutama dia yang sudah bertenaga dan jenis yang terbangan model lambung ya, nanjak, begitu dilepas dia akan terbang tinggi, itu biasanya akan cepat sekali. Tapi tentu saja kita dengan dasar pemilihan burung yang bagus ya, bukan burung yang asal-asal. Burung itu sudah masuk kriteria bagus, kita latih begitu saja Mas channelku dan juga teman-teman sekalian yang menghadapi masalah serupa. Dan kalau untuk di kulongan itu pengamatannya malah menurut saya lebih mudah ya, burung itu sudah ada tenaga atau belum. Setiap kita lihat terbangan burung itu kita akan, waduh ini belum ada tenaga, oh ini sudah ada, ini bisa ditambah. Tapi kalau untuk rumahan kan kadang-kadang kita lihat burung itu tidak bisa ya memantau dengan cermat ya, karena dia akan lewat pohon-pohon atau kadang-kadang dia nyelusup ya di antara rumah, begitu kita nggak bisa pantau. Tapi kalau saat melatih di kolong nanti akan tampak sekali, kalau misalnya kita latihan kolong ya, akan tampak sekali, oh burung ini belum bertenaga, burung ini masih harus dilatih dekat saja, itu akan kelihatan. Kemudian apalagi ya, kayaknya sudah ya. Kalau di rumah itu pernah dulu saya juga susah sekali karena burung itu sudah tua ya, saya ngelatihnya telat, itu biasanya saya kelepek-kelepekkan dulu baru saya lepas. Itu pun tidak 1-2 kali, sampai beberapa kali nanti dia akan bisa atau mau terbang itu sebelum dilepaskan dikelepek-kelepekkan gini ya. Ini menurut saya agak ekstrim, terus habis itu dilepaskan dengan gandengannya. Itu biasanya nanti lama-kelamaan akan mau terbang, tidak mencelokan lagi. Tapi yang jelas kalau penyebab mencolok itu kalau menurut saya yaitu dia kurang tenaga atau kurang tenaganya belum bagus lah. Dia masih awal-awal terbang biasanya begitu. Kalaupun terjadi pada burung yang sudah terbang kok satu saat dia mencelokan, itu kemungkinan dia dalam kondisi kurang sehat
ataupun pernah dikejar alap-alap pemakan burung itu ya. Jadi kita pinter-pinternya mengamati kalau yang untuk itu, karena kalau burung yang pernah dikejar alap-alap itu nanti terbangnya cepat, terus tiba-tiba begitu udah agak tinggi dia langsung bueding ngilang gitu ya. Nanti dia ngumpet di antara daun atau di bawah kolong tempat duduknya orang di rumah orang gitu. Dulu saya pernah mengalami juga, tapi bukan punya saya sendiri, punya teman saya. Itu ya Mas channelku dan juga teman-teman sekalian, mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat dan bisa dijadikan semacam referensi untuk mengatasi burung teman-teman yang suka mencelokan ya. Oke, terima kasih atas dukungan untuk dukungan teman-teman di channel saya ini, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.